Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, di video kali ini kelompok kami akan membahas studi kasus perencanaan dana pendidikan anak selama 8 tahun. Bersama saya, Sandra Tumawa, dan teman kelompok saya, Vivianti Raharusa. Perkenalkan, nama saya Nisha Mena dengan NIM 2024-50076. Kita akan membandingkan dua strategi tabungan mana yang lebih menguntungkan antara kenaikan tetap atau kenaikan persentase. Yuk simak penjelasannya sampai habis. Nah, contoh kasus yang kita punya adalah seorang tua ingin menyiapkan dana pendidikan anak selama 8 tahun. Ia mempertimbangkan dua strategi, di mana strategi A menabung 4 juta pada tahun pertama dan menaikkan tabungan sebesar 500.000 setiap tahun. Dan strategi B menabung 4 juta pada tahun pertama dan menaikkan tabungan sebesar 8% setiap tahun dengan tingkat bunga investasi adalah 7% per tahun. Nah, tugas kami di sini itu menganalisis setiap poin-poin pertanyaan yang ada pada kasus ini. Yang pertama, identifikasi pola pembayaran masing-masing strategi. Penjelasan untuk strategi A, menabung 4 juta rupiah di tahun pertama, lalu bertambah 500.000 rupiah setiap tahun. Berarti, kenaikannya menggunakan angka pasti atau nominal tetap, yaitu bertambah 500.000 rupiah di setiap periode. Sedangkan untuk strategi B, menabung 4 juta rupiah di tahun pertama, lalu bertambah 8% setiap tahun. Maka kenaikannya menggunakan presentasi atau proporsional, yaitu bertambah 8% dari nilai tabungan tahun sebelumnya. Yang kedua, tentukan apakah termasuk variasi aritmatik atau geometrik. Pola pembayaran strategi A berfokus pada kenaikan nominal yang pasti, di mana setiap tahunnya tabungan bertambah secara stabil sebesar 500.000 secara matematis. Karena memiliki penambahan atau beda yang bernilai tetap, maka strategi A dikategorikan sebagai variasi aritmatika. Nah, berbeda dengan strategi A, pola pembayaran strategi B berfokus pada persentase pertumbuhan, yaitu naik sebesar 8% dari jumlah tabungan di tahun sebelumnya, karena kenaikannya menggunakan faktor penggali atau rasio yang konstan. Maka strategi B dikategorikan sebagai variasi geometrik. Dengan memahami perbedaan fundamental ini antara kepastian angka tetap dan dinamika persentase, kita dapat melihat bagaimana kedua pola ini akan membentuk hasil akhir dana pendidikan secara berbeda. Selanjutnya, mari kita cermati tabel rincian setoran selama 8 tahun. Pada tahun pertama, kedua strategi dimulai dari angka yang sama, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaannya mulai terlihat jelas. Pada strategi A, setoran bertambah secara stabil sebesar 500.000 rupiah setiap tahunnya. Di tahun ke-8 mencapai 7,5 juta rupiah. Total seluruh modal yang disetorkan pada strategi A adalah 46 juta rupiah. Total seluruh modal yang disetorkan pada strategi B adalah sebesar 42,54 juta rupiah. Dari tabel ini terlihat bahwa akumulasi modal yang disetorkan pada strategi A dari awal hingga akhir jauh lebih besar dibandingkan strategi B. Maksud dari alur tabungan ini adalah melihat bagaimana uang tabungan bertambah setiap tahunnya sampai tahun ke-8. Alurnya, tahun ke-1 4 juta, tahun kedua 4,5 juta, di mana 4 juta ditambah 500.000. Tahun ketiga 5 juta, di mana 4,5 juta ditambah 500.000. Berjalan terus hingga tahun ke-8, yaitu 7,5 juta. Strategi B, yaitu sistem persentase atau geometrik. Cara kerja, setiap tahun nominal uang yang ditabung naik sebesar 8% dari jumlah tabungan tahun lalu. Alurnya, tahun pertama 4 juta, tahun kedua 4,32 juta, di mana 4 juta ditambah 8%. Tahun ketiga 4,66 juta, di mana 4,32 juta ditambah 8%. Berjalan terus hingga tahun ke-8, yaitu 6,85 juta. Untuk prediksinya, strategi A menghasilkan dana yang lebih besar dibandingkan dengan strategi B. Alasannya kenapa? Karena pada tahun kedua, kenaikan strategi A sebesar 500.000, yang dimana setara dengan 12,5% dari tabungan tahun pertama.
pertama yang kita punya, yaitu 500 dibagi 4 juta sama dengan 12,5%. Angka 12,5% ini lebih besar daripada kenaikan strategi B yang hanya 8% atau sebesar 320.000. Dalam jangka menengah yaitu 8 tahun, kumulatif setoran strategi A tetap mengungguli strategi B karena butuh waktu belasan tahun bagi eksponensial 8% untuk bisa mengejar dan melampaui kenaikan nominal 500.000 per tahunnya. Sekarang kita buktikan dengan menghitung future value pada strategi A dengan bunga 7% per tahun. Dengan rumus future value untuk setiap setoran tahun PT pada akhir tahun ke-8 seperti pada slide. Nah, kita coba perhitungan untuk tahun pertama. Mungkin ada yang bertanya mengapa uang 4 juta di tahun pertama dihitung dengan rumus 4 juta dikali 1,07 dipangkat 7. CV atau cash flow adalah nilai setoran kita. Di tahun pertama, setoran kita adalah 4 juta rupiah. Karena tingkat bunga investasi adalah 7%, maka nilainya dikalikan 1,7. Mengapa dipangkatkan 7? Karena uang yang kita tabung di tahun pertama ini akan mengendap atau berbunga selama 7 tahun penuh hingga target waktu kita di tahun ke-8. Sehingga uang 4 juta yang kita simpan tadinya di tahun pertama nilainya tumbuh menjadi 6.423.126 rupiah di akhir tahun ke-8. Begitupun untuk perhitungan selanjutnya, teman-teman bisa lihat pada slide. Selanjutnya kita jumlahkan hasil future value-nya didapat 57.180.657 rupiah. Selanjutnya, kita hitung present value untuk strategi A. Nah, untuk menghitung present value dari setiap setoran di tahun ini, rumusnya seperti ini. Caranya, setiap setoran tahunan atau CV dibagi dengan faktor bunga yaitu 1,07 dipangkatkan dengan tahun tersebut yaitu T. Misalnya, setoran 4 juta di tahun pertama dibagi 1,07 dipangkat 1, setoran 4,5 juta di tahun kedua dibagi 1,07 dipangkatkan 2, dan seterusnya. Setelah semua nilai present value dari tahun pertama hingga tahun ke-8 kita jumlahkan, maka diperoleh total nilai sekarang sebesar 33.279.660 rupiah. Selanjutnya, mari kita bedah perhitungan pada strategi B, yaitu strategi dengan pola variasi geometrik, di mana setoran bertambah 8% setiap tahunnya. Pertama, untuk menghitung nilai masa depan atau future value, sama seperti strategi sebelumnya, setiap setoran tahunan dinilai berdasarkan pertumbuhannya hingga akhir tahun ke-8 dengan tingkat bunga 7%. Sebagai contoh, pada tahun pertama, setoran sebesar 4 juta rupiah akan mengendap selama 7 tahun penuh. Sehingga dihitung 4 juta dikali 1,07 dipangkatkan 7 sama dengan 6.423.126 rupiah. Begitu pula untuk setoran-setoran tahun-tahun berikutnya. Seperti tahun kedua, sebesar 4,32 juta yang dipangkatkan 6 dan seterusnya. Setelah seluruh future value dari tahun pertama hingga tahun ke-8 kita kumpulkan dan kita jumlahkan, kita mendapatkan total hasil future value strategi B sebesar 53.097.612 rupiah. Yang kedua, untuk menghitung nilai sekarang atau present value, kita mendiskonto atau menarik seluruh setoran masa depan tersebut ke dalam nilai uang hari ini dengan membaginya menggunakan faktor bunga atau 1,07 dipangkatkan T. Setelah menghitung dan menjumlahkan nilai present value dari setiap tahunnya, mendapatkan total keseluruhan hasil present value strategi B sebesar 30.903.294 rupiah. Dari angka-angka ini terlihat jelas bahwa akumulasi dana pada strategi B baik secara nilai masa depan maupun nilai sekarang berada di bawah hasil akumulasi dari strategi A. Angka terakhir, mari kita bandingkan antara prediksi awal yang sudah kita buat dengan hasil perhitungan real. Di awal kita memprediksi bahwa strategi A akan menghasilkan dana yang lebih besar daripada strategi B. Dan setelah dilakukan perhitungan future value secara presisi dengan bunga 7%,
total dana akhir strategi A berhasil mencapai Rp57.080.657, sedangkan total dana akhir strategi B berhasil mencapai Rp53.097.612. Terdapat selisih keunggulan sebesar Rp4.083.045 untuk strategi A. Jadi kesimpulannya, hasil perhitungan sistematis ini terbukti 100% sesuai dengan prediksi logis awal kita.